Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus? Kami mengucap syukur karena kita hadir di tempat ini semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, semua karena kasih kebaikan Tuhan. Tiba saatnya kita mau datang kepada Tuhan, kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita rindu menyembah Dia, rindu memuji Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita menyembah Dia lewat pujian, lewat penyembahan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Allah yang kami sembah, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap hati kita mau lebih sungguh lagi, kita mau katakan haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku
penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan, penolongku datang darimu. Di tempat yang maha tinggi Engkau bertata, di atas puji-pujian Engkau bersemayam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur karena pertolongan kami datangnya daripadamu. Pengharapan kami ada padamu Tuhan. Engkaulah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau mengasihi kami kalau hari ini kami ada semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan biarlah pada kesempatan waktu yang Tuhan sudah berikan ini, kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau bersuka cita, kami mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami butuh pengurapan-Mu. Biar Roh Kudus-Mu memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Setiap orang yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Dia. Kita mau katakan Allah kita Allah yang baik. Sebab Dia baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
sungguh sangat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Ya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita masih terus memuji Tuhan. Kita mau katakan Tuhan kita yang memerintah. Dia raja di atas segala raja. Amin. Biarlah hati kita penuh dengan sukacita. Amin. Tuhan kita yang memerintah. Tuhan kita yang memerintah. Dia raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tubuhan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber pengharapan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Amin. Sebab Dia Allah yang memerintah. Tuhan kita yang memerintah. Dia raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tubuhan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita berlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya. Lagi ya, lebih semangat lagi. Mari memuji Tuhan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Kita mau pegang firman Tuhan, kita mau pegang janjinya. Janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita.
kuasanya, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Pimpin setiap kami yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari kita angkat pujian. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai
aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi kita mau katakan dengan sayap-Mu. Amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau gunung bertahan dan pelindungan bagiku, pertolonganku. Amin. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, karena kasih dan kebaikan Tuhan, kita boleh bertemu lagi di bulan Oktober ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sehat semuanya? Amin, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, hati kami limpah dengan ucapan syukur dan terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau selalu menjaga dan menyertai kami dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, berkatalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Biar roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian turun di tengah-tengah kami, menerangi hati dan pikiran kami. Singkapkan setiap selubung Tuhan, yang mungkin menutupi pikiran kami, hati kami, untuk kami menerima setiap berkat firman Tuhan. Tetapi kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbuka. Kami mau menerima setiap berkat firman Tuhan dengan segala kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, sembunyikan dia jauh di belakang salib Tuhan. Sampaikan kepada dia apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sambut setiap berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan saya beri judul TTS. TTS bukan teka-teki silang ya. Siapa di sini yang suka bikin atau isi TTS? Ya, mengasah otak kita gitu ya, mengasah pikiran kita. Baik, tapi TTS hari ini adalah tentang tulus, taat, dan setia. Ini yang menjadi pedoman hidup saya dalam saya mengiring Tuhan, tulus, taat, dan setia. Yang pertama kita lihat tulus. Kalau saya lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, tulus itu artinya tidak dibuat-buat, tidak pura-pura, sungguh bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci. Ada orang yang lihat atau tidak tetap dikerjakan dengan tulus, tidak punya rencana terselubung. Gitu ya, tidak ada udang di balik bakwan gitu ya, di balik bakwan udang maksudnya gitu ya. Tetapi benar-benar tulus. Kalau firman Tuhannya itu tulus di mana ya Bapak Ibu? Coba kita lihat dalam Mazmur pasalnya yang keempat ayat 24 sampai dengan 25. Mazmur pasalnya yang keempat ayat 24 sampai dengan 25. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu, sekarang ini kita bisa lihat ya, entah di YouTube atau mungkin di Instagram atau di Facebook gitu ya. Ada suatu program yang kadangkala saya juga suka nonton gitu ya. Misalnya orang ini
bawa barang-barang gitu yang cukup berharga gitu ya, ada handphone, ada laptop mungkin gitu ya, di dalam dus gitu. Terus dia pura-pura buta gitu, terus dia kayak mau nyemplung, karena dia kan buta jadi dia nggak tahu depannya ada kolam gitu ya. Sehingga kalau ada orang yang lihat itu terus orang itu buru-buru dorong orang ini, barangnya jatuh, tapi yang nolong ini jadi malah kecemplung begitu ya. Nah nanti akan ada orang yang begitu lihat terus dia pura-pura nolongin tapi diambil satu tuh gitu, entah handphonenya atau laptopnya gitu ya. Nah dari situ kelihatan, oh ini ternyata hanya prank begitu ya. Kalau yang tulus nolong beneran malah dikasih semua barangnya begitu. Nah dari situ kita bisa lihat gitu ya. Orang yang benar-benar tulus dia menolong, benar-benar sungguh-sungguh dia menolong, sampai kadang mengorbankan dirinya gitu, sampai dia yang kecebur gitu ya, supaya orang yang buta ini nggak kecebur gitu ya sama barangnya gitu. Kalau yang cukup sopan, kalau orang yang nolak itu yang mengambil di blur mukanya gitu ya, atau dia pura-pura jatuhin dompet. Kadang-kadang perempuan-perempuan cantik loh yang ambil terus ya pura-pura lewat aja, nanti terus ditegur gitu, terus dia dengan malu dia pulangin begitu ya. Nah tidak pura-pura gitu ya. Tulus itu tidak pura-pura, apa adanya, benar-benar dari hatinya melakukan segala sesuatu. Dalam kehidupan kita harus tulus ya. Walaupun orang suka bilang gak usah tulus-tulus amat lah, lu tulus-tulus banget juga gak dapet apa-apa gitu ya. Forget it, jangan ambil pusing. Apa yang menjadi bagian kita harus tulus, lakukanlah dengan tulus. Itu dalam hidup harus tulus, apalagi dalam kita melayani pekerjaan Tuhan gitu ya. Matius 10 ayat 16 mengatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau dilambangkan burung merpati itu pertama, burung merpati itu lambang Roh Kudus. Bapak Ibu masih ingat waktu Tuhan Yesus dibaptis, kemudian dari langit terbuka dan keluarlah Roh Tuhan menyerupai burung merpati. Ya, ada cerita lucu beberapa waktu yang lalu. Ada ikut tinggal di sini seorang ibu tua dengan anaknya di gereja kami begitu ya. Nah suatu hari kita mau ajak pergi makan gitu. Tante udah pernah makan burung dara belum gitu ya. Burung dara itu burung merpati ya? Iya. Enggak saya nggak pernah, saya nggak mau katanya. Emang kenapa tante? Itu kan lambangnya Roh Kudus, nggak boleh dimakan. Gitu, kita sempat ketawa juga, terus kita bilang ya, nggak apa-apa sih, itu kan hanya lambang gitu ya, bukan benar-benar merpati itu adalah Roh Kudus sesungguhnya begitu. Tetapi merpati itu adalah lambang Roh Kudus. Kenapa Tuhan pakainya burung merpati? Kenapa Tuhan nggak pakai burung kakatua gitu ya? Tapi pakainya burung merpati. Karena merpati dijadikan lambang kesetiaan dalam hubungan. Saya cari info itu rata-rata mengatakan dari berbagai sumber bahwa merpati dijadikan lambang kesetiaan dalam hubungan. Karena burung itu cenderung tinggal bersama pasangannya sepanjang musim, gak ganti-ganti ya. Merpati mengamalkan monogami atau dia tidak bertukar pasangan. Setia dengan satu pasangan sampai akhir musim. Begitu ya. Nah, tulus itu juga apa adanya. Tidak ada kelicikan, tidak ada maksud jahat, benar-benar tulus. Kalau kita nggak benar-benar di bawah tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, tulus kita itu nanti tipisnya sama polos dan lugu. Ya. Nah, kalau polos dan lugu lebih cenderung bisa dibodohin orang. Bisa jadi permainan orang gitu ya. Tetapi waktu kita tulus melakukannya, kita melakukan dengan sungguh-sungguh, mau dilihat mau enggak kita tetap tulus gitu ya. Dan waktu kita tulus kita bisa merasakan loh gitu ya. Bapak Ibu minta sama Tuhan kepekaan, bisa menilai, bisa membedakan orang ini baiknya tulus atau enggak ya. Kan itu kerasa gitu. Atau kita lihat baiknya ada maunya nih, kelihatan ini mah cuman sekedar baik-baik begitu, tapi there is something gitu di balik itu. Tetapi kalau tulus kita bisa rasakan loh ya, tulus ini orang benar-benar dia memberi dengan tulus, nggak ada embel-embel, nggak ada kepingin dibales, nggak ada pingin dipuji gitu, benar-benar tulus. Nah udah langka tuh sekarang yang namanya tulus.
Tapi biarpun seperti itu, firman Tuhan katakan tetaplah tulus seperti merpati. Ya, harus walaupun di lingkungan di sekitar kita, di pekerjaan kita, aduh orang-orangnya haleluya, liciknya, penuh perhitungan, semua penuh dengan kemunafikan. Jangan ngikut, kita tetap tulus. Apa yang menjadi bagian kita dengan Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, lakukan. Jangan ada banyak alasan, berbantah-bantahan. No, lakukan tulus saja. Walaupun tidak selalu ketulusan kita dihargai, dilihat orang, gak apa-apa. Kalau saya pegang, gak apa-apa. Saya tetap lakukan apa yang jadi bagian saya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Manusia mah bisa gak lihat itu pasti. Manusia kan terbatas. Tapi kan saya punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia yang akan melihat, dia yang akan membalas, dia akan memberikan apa yang menjadi bagian kita. Ya, jadi tulus. Ibadah pun tulus. Bukan karena ingin maksud tertentu. Ada motivasi lain. Melayani juga begitu. Saya melayani supaya saya dipakai. Kalau nggak dipakai lagi rasanya kayak saya gimana gitu. Tetap aja melayani dengan tulus. Mau dihargain, mau nggak dihargain, mau dipakai atau tidak dipakai lagi melayani, hati kita tetap tulus. Bukan perkara yang mudah, tetapi pasti bisa. Oke, yang kedua, taat. Tadi T tak tulus, sekarang kedua T-nya itu taat. Kita lihat Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayat yang ke-29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Wah, berarti saya boleh dong gak taat sama orang tua saya. Orang tua saya suruh ibadah, suruh baca firman, saya boleh dong gak baca firman. Karena harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia gitu ya. Boleh dong, Tuhan bilang kan gak apa-apa gitu misalnya nih. Kita kan selalu cari pembelaan gitu ya. Tapi firman Tuhan bilang apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Bukan karena orang tuamu pinter. Lulusan S1, S2, S3. Taatilah orang tuamu karena orang tuamu kaya. No. Firman Tuhan katakan taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena apa? Karena haruslah demikian. Taat, kata taat itu mau dibaca bolak-balik tetap T-A-A-T, taat. Baca lagi dari belakang. T-A-A-T, taat, tetap taat. Mau dibulak-balik depan belakang tetap bacanya sama, taat. Cuma 4 huruf T-A-A-T, taat. Apa benar? Semudah itu kita mengatakan. Sesimpel itu kita bilang, taat, ya saya akan taat. Enggak. Di dalam ketaatan itu harus ada, tidak ada tapi. Saya mau taat tapi itu udah gak taat kalau kata saya. Saya mau taat kalau itu udah gak taat. Taat itu tidak banyak alasan. Tidak banyak tanya dan berbantah-bantahan. Mungkin Bapak Ibu punya anak yang kalau disuruh atau disuruh apa aja gitu ya, gak langsung iya. Bantah dulu, kasih alasan dulu gitu, nggak langsung jalan, itu termasuk taat nggak? Walaupun ujungnya dia melakukan, nggak taat sebenarnya. Respon pertama menentukan kau taat atau tidak. Waktu kau bergumul sesuatu, kau tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak? Setelah bergumul, kemudian Tuhan jawab, tidak. Responmu menentukan bagaimana hatimu, bagaimana sikap hatimu. Begitu Tuhan bilang tidak. Terus kita langsung apa bilang gini, oke Tuhan, kalau enggak ya saya nurut. Atau masa enggak sih Tuhan, kan saya nanya loh boleh atau enggak. Tuhan bilang kan jawabnya bisa iya bisa enggak. Ngarepinnya selalu jawabannya iya terus. Kata Tuhan enggak usah nanya kalau kayak begitu. Semuanya aja putusin sendiri. Begitu ya. Tetapi kalau taat, apa yang dikatakan? Saya lakukan. Baik, coba Bapak Ibu nih punya anak, gak usah jauh-jauh deh punya anak. Misalnya, Din, tolong beliin dong ini gula ke warung. Iya mah, langsung ambil duit jalan. Yang lain, tolong dong beliin gula ke warung. Iya, tapi ntar dulu ya. Tolong dong ambilin mama itu, ntar aja ya.
Itu Bapak Ibu pasti hatinya gimana? Aduh beda ya sama yang itu mah begitu langsung iya ambil duit jalan gak banyak ngomong. Gak pakai bantah-bantah. Ada anak yang ayo mandi yuk, emang kenapa masih mandi sih? Kenapa mesti mandi? Kalau gak mandi gimana? Ada kan? Nemuin kan anak yang seperti itu? Kalau kira-kira Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, terus kita gak langsung iya gitu. Terus kita gini, emang mesti Tuhan? Saya gitu mesti minta maaf. Yang saya dia loh. Masa saya mesti minta maaf? Yang bener aja dong Tuhan. Kita terlalu banyak alasan. Kita terlalu banyak berbantah-bantahan dengan Tuhan. Apakah kita taat? Termasuk kategori taat atau tidak? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Bagaimana hatimu? Ya. Kenapa sih harus taat Tuhan? Berat loh harus taat. Taat firman, taat perintah Tuhan. Kenapa saya harus taat Tuhan? Yang pertama, Filipi pasal 2 ayat yang ke-9 mengatakan, Filipi 2 ayat yang ke-8 maksud saya. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ianya ini Tuhan ya, Tuhan telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau Tuhan sendiri taat, terus kita gak mau taat. Tuhan sendiri taat kepada Bapaknya yang memerintahkan kepada dia. Terus kita nih yang menyatakan anak Tuhan, terus kita gak taat kepada Tuhan yang menjadi Bapa kita. Dipertanyakan tuh Bapak Ibu, kita nih anak siapa? DNA-nya siapa? Kalau dalam hidup kita dengan Tuhan kita banyak bantah. Disuruh bantah, dikasih tahu bantah, ditegur bantah, dikasih peringatan bantah. Kira-kira kita anak siapa ya? Pasti kan Bapak Ibu kalau punya anak pengennya begitu dibilang, wah anaknya pinter loh, nurut. Dan, anak siapa dong? Anak saya. Tapi kadang-kadang kan misalnya, tuh anak kamu tuh kayak begitu tuh anak kamu tuh. Kita gak mau ngaku itu anak kita gitu ya. Kita menyangkali gitu ya. Kalau kita gak taat, kita ini anak siapa Bapak Ibu? Tuhan sendiri tuh sudah memberi contoh bahwa dia itu taat sampai mati, gak cuma sampai mati aja, tapi mati di atas kayu salib. Kalau mungkin cuma sekedar matinya, mati gitu doang ya, istilahnya mati yang wajar tuh gampang. Tidak hanya itu, bahkan mati di kayu salib. Di tempat yang hina, dengan disiksa yang luar biasa. Itu gak gampang. Kemenangan Tuhan yang pertama itu bukan saat di kayu salib, tetapi pada waktu dia belajar mengatakan kepada Bapa, biar kehendakmu yang jadi di Taman Getsemani. Karena ada ketakutan, ada kegentaran. Kalau bisa, aduh jangan sampai ngalamin gitu kan. Tuhan katakan, dia gak munafik loh. Seringkali kita lebih munafik daripada Tuhan, ya kan? Tuhan bilang, Tuhan kalau Bapak, kalau boleh, cawan ini lalu. Kalau boleh. Itu swaking tekanannya berat. Karena dia Tuhan, dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Maka dia katakan, Tuhan, Bapak, kalau boleh ini lalu. Tapi kita lihat ketaatan Tuhan waktu Tuhan bilang, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Biar kehendakmu Bapak yang jadi. Tuh taatnya luar biasa loh. Dahsyat. Hari itu kalau Tuhan nyerah, kita gak ada seperti hari ini. Kalau hari itu Tuhan tidak taat kepada Bapa, kita tidak ada sampai hari ini. Tapi dia menyatakan dirinya. Dia memberi contoh yang luar biasa. Bahwa dia pun taat kepada Bapa yang mengutus dan memerintahkan itu dalam hidupnya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah hari ini, sampai hari ini, kita sudah taat? Gak usah sampai diberi nyawa deh. Tuhan gak sampai minta nyawa kita nih dalam mengiring dia. Tuhan minta waktu kita sedikit aja. Untuk kita berdoa, untuk kita bersekutu, untuk kita baca firman, untuk kita ikut ibadah
walaupun lewat online, lewat Zoom. Itu aja, kita udah taat belum? Ini saya belum melebar kemana-mana ya, cuma soal ketaatan aja. Sikap hatimu taat atau enggak? Setiap kau dengar firman, kau bilang ini enggak? Ya Tuhan, saya mau lakukan, walaupun saya tahu itu enggak mudah, tapi saya mau belajar Tuhan. Ya Tuhan, saya mau taat. Atau waktu kita dengar firman, belum sampai melakukan, hati kita udah berontak duluan kan? Firman Tuhan kok begitu, susah amat. Nggak mungkin lah, itu makanya untuk levelnya malaikat. Kita mana mungkin bisa. Waktu dia berikan firman-Nya, dia tahu sampai di mana kekuatan manusia. Dan ingat, Tuhan sudah lewati juga loh sebagai manusia waktu dia hidup di dunia. Tuhan pasti mampukan kita untuk kita bisa taat, untuk kita bisa tulus. Yang ketiga, setia. Kita lihat dari firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ketiga. Mazmur pasal ke-37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini firman Tuhan yang katakan ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kata setia di zaman hari ini udah langka. Setia itu artinya tetap, terus menerus begitu ya. Tidak berganti-ganti. Apalagi dalam pernikahan. Hari ini kalau kita lihat berita cerai di mana-mana. Keluarga berantakan, hubungan rusak begitu ya. Tidak setia lagi satu dengan yang lain. Itu terjadi di mana-mana hari ini. Saya percaya kalau anak-anak muda khususnya ya, waktu memilih pasangan, pastikan yang dipilih yang setia dong. Kalau dari pacaran udah bilang gini nih, saya sih mau berlaku setia ya, saya coba ya. Tapi kalau saya nggak setia di pertengahan jalan, boleh dong saya misalnya punya lagi gitu atau apa gitu. Terus kita bilang apa? Ya deh nggak apa-apa deh, yang penting kan kita nikah dulu deh, ya nggak apa-apa deh, yang penting saya bersama kamu gitu ya. Enggak kan? Pasti langsung gini, udah deh cut deh. Ini belum jadi aja udah punya niat nih, nanti kejadian bener-bener nih, begitu ya. Atau dari pacaran kita udah lihat gelagatnya kayaknya nggak setia nih, nggak bisa ditinggal, lama dikit tuh sudah main pindah lain hati begitu ya. Atau kita lihat hari-hari ini banyak perselingkuhan yang terjadi itu yang luar biasa gitu ya. Kalau dunia artis mah jangan ditanya deh gitu ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari pun banyak gitu. Saya layani banyak konseling. Udah gak zaman lagi tuh cuma lelaki yang selingkuh. Yang perempuan juga. Bahkan bisa yang perempuan berprinsip begini. Kalau saya mabuk ya dia bisa, kenapa saya enggak? Kalau hal yang positif bagus Bapak Ibu. Dia pikir cuma dia doang yang bisa selingkuh. Saya juga bisa. Nah loh, kalau kayak begitu bagaimana tuh? Begitu ya. Masih adakah kesetiaan dalam rumah tangga? Tidak ada. Bahkan ada orang-orang yang kalau mau cari pasangan pokoknya yang paling utama setia. Mau gak punya apa-apa juga yang penting tipenya setia. Bersama-sama selalu. Itu benar, itu wajar gitu ya. Itu bagus gitu. Tapi gak ada kan yang bilang gini, ya bolehlah saya mah dia selengki-selengki dikit mah it's okay lah, gak apa-apa gitu ya. Bolehlah ya namanya orang gitu ya. Ada yang punya persyaratan begitu kalau cari pasangan atau mau menikah gitu. Gak ada kan? Pasti setia, harus yang setia begitu ya. Makanya kalau misalkan kalau lihat acara pernikahan sekali lagi tentang burung merpati itu melambangkan kesetiaan. Coba suka lihat kan kalau orang-orang setelah pemberkatan gitu ya, misalnya selain lepas balon ada yang ngelepas burung, pasti pakainya burung merpati kan. Nggak ada yang pakai burung gagak kan ngelepas burung gitu ya habis pemberkatan pernikahan. Enggak, dicarinya juga merpatinya yang putih yang bagus gitu ya, terus dilepaskan karena itu melambangkan kesetiaan. Ketaatan merupakan sebuah kunci terjadinya pemulihan. Pada waktu kita taat maka kita akan setia. Bagaimana kalau kita tidak setia? 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, Dia, Tuhan, tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi
Jangan Bapak Ibu pikir, oh kalau saya nggak setia berarti Tuhan juga nggak setia dong ya sama saya. Jadi Tuhan tuh tergantung kita. Kita setia, dia setia. Kita nggak setia, dia juga nggak setia gitu ya. Gitu mau punya Tuhan kayaknya nggak konsisten gitu ya. Tapi kita bersyukur firman Tuhan katakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia loh. Tuhan tetap setia. Karena apa? Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Hari ini Bapak Ibu sudah setia belum sama Tuhan? Sekarang ibadahnya online, gak usah datang. Bisa di rumah, kapan aja. Apalagi kalau ini rekaman. Bisa diputer, terserah. Gak sempat Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bisa diputer. Atau puternya minggu depan sekaligus 2 ibadah juga bisa. Atau kau tetap setia? Karena ini kita dibukanya jam 8, sebelum jam 8 udah duduk rapi. Kita dengarkan firman Tuhan dulu baru kita mengerjakan yang lain. Jujur kadang-kala saya juga miss Bapak Ibu. Kadang suka berpikir, aduh mendingan datang aja deh ketahuan gak usah ngapa-ngapain dulu, datang dulu sama Tuhan. Tapi kalau ibu-ibu tuh udah lihat pegang kerjaan rumah, agak ketunda tuh. Nah itu kita belajar ya Bapak Ibu, belajar tetap setia. Sekalipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Dia Allah yang baik dan luar biasa. Sekali lagi, TTS. Tulus, taat, dan setia. Sudahkah kita tulus? Sudahkah kita taat? Dan sudahkah kita setia? Biar 3 hal ini boleh ada dalam hidup dan diri kita. Dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Biar kita Tuhan dapati hati kita tulus. Tuhan dapati kita anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Sehingga suatu hari pada waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan panggil kita pulang. Tuhan bisa berkata kepada kita, mari masuk, hai hambaku yang baik dan setia. Bapak Ibu rindu gak Tuhan katakan itu kepada kita? Amin. Kita angkat pujian, ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku,
tetap setia untuk melayani, sampai ku dapatkan mahkota, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia ku melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini buat setiap kami. Biar kami boleh menjalani hidup ini dengan tulus, dengan taat dan setia kepada Tuhan. Biar apa yang menjadi bagian kami dengan Engkau Tuhan, kami boleh lakukan dengan sungguh-sungguh. Kami boleh melihat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, ajaib dan luar biasa. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Berkati pekerjaan, usaha, kuliah, sekolah, masa pertumbuhan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau pelihara, Engkau lindungi mereka dimanapun mereka berada. Apa yang menjadi pergumulan, Tuhan berikan kekuatan, kemenangan, jalan keluar yang luar biasa. Yang kekurangan, Tuhan berikan kecukupan, berkat Tuhan melimpah atas mereka. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Indonesia bebas corona, Indonesia bebas COVID-19, Indonesia pulih, Indonesia sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati gereja kami, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Kami rindu Tuhan, kami kembali bisa beribadah seperti biasa. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, sehingga pada waktu nanti kami akan melaksanakan ibadah seperti biasa. Setiap penghalang yang datangnya bukan daripada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan semuanya. Tapi biar roh Tuhan turun atas setiap kami. Kami boleh ibadah kembali dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam waktu yang Tuhan tetapkan. Terima kasih Bapa, berkati setiap tim gembala, majelis, anak-anak Tuhan, aktivis, pengerja. Tuhan sertai dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Biar kami tetap melayani Tuhan dengan setia dan sungguh-sungguh. Para pemain musik, WL, singer, multimedia, Tuhan berkati mereka. Tuhan balaskan kepada mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi biar Roh Kudus yang hidup itu Tuhan, yang terus berbicara kepada kami setiap saat, setiap waktu. Tolong kami Tuhan, biar setiap firman yang kami dengar boleh kami lakukan. Dan kami berbuah lebat. Dan orang temui buah kami manis dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga. Berkati pemerintahan kami Indonesia, berkati negara yang kami kasihi Indonesia. Indonesia ada dalam kendali Tuhan, Indonesia dijaga Tuhan, diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia baru, Indonesia sehat, Indonesia kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang tidak ada korupsi, pemerintahan yang benar-benar yang takut akan Tuhan, benar-benar punya hati untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemimpin yang kami kasihi, Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Amin Ma'ruf. Tuhan sertai mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Biar hikmat Allah turun atas mereka, kebijaksanaan Tuhan turun atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar setiap keputusan yang dilakukan, yang diberikan kepada masyarakat boleh mendatangkan damai sejahtera. Ada penyertaan Tuhan di situ, ada keputusan Tuhan di sana. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Kami butuh pimpinan-Mu terus Tuhan, setiap saat, setiap waktu. Topang kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami bisa melewati setiap hari-hari ini dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan setiap kami Tuhan, Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami jawaban yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau menerima setiap berkat-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan terima setiap berkat yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya cinta kasih dari Bapa di surga, tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Setiap kita diberikan kesehatan dan kekuatan, roh, jiwa, tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus ada berkat-berkat Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan berikan dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang kekurangan, tetapi semuanya cukup bahkan lebih. Dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati, tetapi kami juga jadi berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terima setiap berkat Tuhan utuh. Tidak ada yang terputus dan tercecer di tengah jalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Forever I will praise, I will praise your name. Thank you Jesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin